Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Para peserta kuliah keluarga yang dirahmati Allah, bersama Formulati Institute, semoga tambah barokah, tambah maju, tambah sehat ya. Amin. Kita akan bahas tema tentang membangun hubungan atau memanage hubungan dengan sesama. Mungkin kalau bahasa di perusahaan namanya hubungan kemasyarakatan atau terkadang disebut dengan hubungan sosial. Pertama, karena secara agama, ini kenapa ini penting? Karena secara agama, keluarga itu memang diwajibkan baik sama tetangga. Ini adalah kelompok sosial di ring pertama keluarga, itu namanya tetangga. Dan kita sebagai muslim wajib berbuat baik sama tetangga. Salah satu bentuk berbuat baiknya adalah punya hubungan baik sama tetangga. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar atau fala yu'dhi jar. Muliakan tetangga, jangan sakiti tetangga. Al-mu'minu man yu'minu jaru bawa'iqahu. Mukmin itu di mana tetangganya aman dari ulahnya. Nah, hubungan sama tetangga yang baik ini nggak bisa serta-merta begitu. Ini perkara sepele, tapi menjadi tidak sepele. Bukan sepele ya, ini perkara sederhana maksudnya, bukan sepele, sederhana. Tetapi menjadi sangat vital di dalam keluarga. Karena ketika anggota keluarga atau keluarga itu sendiri tidak punya hubungan baik sama tetangga, dia sebenarnya sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Mungkin separuh kebahagiaannya itu hilang. Gitu. Nanti akan saya bahas di bab masalah kebahagiaan. Ini karena secara agama kita wajib itu. Nah ini faktanya karena ini nggak diurus, lahir keluarga-keluarga bahkan sama tetangga nggak kenal. Tetangga nggak kenal. Dan harus mungkin ditanyain alamatnya sudah nggak ngerti. Nah ini lahir dari budaya kapitalisme yang kemudian menjadi individualisme. Oleh karena itu, namanya berkumpul di masjid kalau muslim ya, kemudian nanti yang lain itu menjadi penting. Karena itu adalah, masjid itu kan sebenarnya jumlah tetangga. Karena masjid rata-rata kan se-RW kan. Nah itulah tetangga kita. Se-RW itulah tetangga kita sebenarnya. Itu yang pertama. Nah kalau itu nggak diatur, di-manage, emang serius, misalnya anaknya nggak pernah dikeluarkan dari rumah, main di taman, dikekep aja di rumah, ya udah, ya benar-benar Anda hidup serumah, bukan di tengah masyarakat. Dan itu bukan keren. Wah keren banget ya dia mandiri banget. Itu bukan keren. Yang bagus emang bertetangga. Gitu. Ini secara agama yang pertama. Yang kedua dari sudut kebahagiaan. Saya agak lupa bahan penelitiannya, agak lupa. Bahwa salah satu sumber kebahagiaan tertinggi dalam hidup manusia itu adalah ketemu teman, ketemu tetangga. Dan beberapa case kesehatan dan beberapa case panjang umur itu terjadi karena orang ini memiliki sahabat cukup baik dan tetangga cukup baik.
itu memberikan kontribusi kebahagiaan, dan berikutnya kontribusi kesehatan. Begitu ada penelitian ini, saya suka mengatakan Islam memang tidak pernah ada matinya, nggak ada pernah salahnya. Hidup bertetangga baik itu banyak itu kan selalu identik dengan hidupnya orang desa. Kalau orang kota, hidup tidak bertetangga. Faktanya, Anda tidak sempurna kebahagiaanmu kalau Anda tidak berteman. Gitu. Kalau Anda tidak bertetangga, itu nggak bahagia. Atau lebih tepatnya, kurang bahagia. Dan suplai kebahagiaan itu adanya ketemu teman. Penelitian tentang orang yang panjang umur itu. Nah ini, kalau nggak dikelola, nggak ditata, kita, pasangan, termasuk anak-anak, bisa nggak punya teman, nggak punya tetangga. Dan untuk orang Indonesia yaitu cukup anomali ya, karena memang kita ini termasuk masyarakat komunal ya. Tapi jika diteruskan ya bisa jadi emang tidak bagus ininya hubungannya. Ini alasan pertama di manage. Yang ketiga, alasan internal. Ada sejumlah anggota keluarga yang memang punya masalah di interaksi sosial, sehingga berdampak kepada kebahagiaannya, berdampak kepada agamanya. Ini emang nggak bisa, nggak berteman, nggak bertetangga, maunya ngurung di kamar, gitu. Yang disebut dengan punya kelemahan di interpersonal ya. Interpersonalnya kurang. Nah, yang kayak gini ini nggak bisa dibiarkan, karena kenapa? Karena anak kita kelak tidak bisa hidup sendiri untuk anak-anak. Dan kita pun juga nggak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu perlu di-manage. Salah satu bentuk manajemennya ya dididik supaya punya hubungan sosial yang baik. Gitu. Ada memang sejumlah anggota keluarga atau anak misalnya yang emang piawai itu, dia bersahabat, berteman, emang piawai. Banyak temennya. Jadi jangan konflik sama teman-temannya. Bagus gitu. Tapi ada orang yang nggak bisa berteman, konflik mulu. Perlu dilatih. Kenapa? Nanti kaitannya nanti dengan yang di atas tuh, masalah karya, keuangan, kebahagiaan. Itu banyak sekali terikat dengan orang lain. Karir gitu. Itu banyak terikat dengan orang lain. Nah, kalau dari awal ini tidak dikelola, sehingga lahir anak-anak yang ngurung di kamar, nggak punya temen, rumah kampus pulang, ini secara sosial tidak sehat. Makanya ada di konsep kesehatan, itu salah satu rumus kesehatan, itu harus komprehensif. Yang pertama, sehat mental, ya. Bahkan lebih jauh lagi kalau kita mau, karena kata mental suka berhenti di jiwaan kemurni. Jadi sehat spiritual, sehat mental, terus sehat fisikal ya, sehat jasmani. Yang keempat, sehat sosial. Jadi sehat spiritual, agamanya baik, sehat mental, spiritual sama mental bisa satu paket. Sehat fisikal ya, sehat fisik. Yang ketiga, sehat sosial. Jadi memang dia sebagai makhluk sosial sehat. Yakni kalau dinaikkan ke manage SDM itu
dia punya interpersonal yang baik. Itu tidak bisa dibiarkan tumbuh begitu saja. Harus dikelola sama keluarga, di-manage. Nah, nanti kalau kaitan dengan anak, ya berarti di pengasuhan. Itu salah satu bentuk. Tapi di konteks manajemen keluarga ini, itu emang ditanya, kok kamu nggak ada teman, kamu sama teman-teman di komplek gimana kalau di komplek ya. Gitu. Dilihat tuh, kalau yang anak-anak. Demikian juga istrinya atau suaminya. Oh jarang ikut RT-an atau apa saja. Kok nggak pernah ke masjid sih? Ah malu, nggak enak. Nah itu juga bagian dari dinamika yang harus terus dikelola. Gitu. Nah karena apa? Ada masalah agama yang harus dipenuhi, ada masalah kebahagiaan, termasuk ada masalah internal yang memang harus di manage. Ini perkara tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu memanage hubungan sosial anggota keluarga menjadi penting. Oke ya, bisa dipahami ya ini ya. Oke, sebelum pindah ke poin kedua, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada Ustaz sepertinya. Belum ada, kita lanjut. Oke, yang berikutnya poin kedua ya. Nah, jangkauannya sejauh mana sosial yang dimaksudkan? Ini kalau antum perhatikan di surat Ali Imran, semoga tidak salah ayat 104 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ini ada pihak-pihak yang mendapatkan penegasan di Al-Qur'an untuk dapat kebaikan kita. Nah, kita turunkan agar kita punya hubungan baik dengan mereka. Yang pertama orang tua, ya. Ini cakupan. Artinya keluarga ini kan punya orang tua, harus dibangun. Orang tua, kalau namanya orang tua, kalau level pertama kan orang tua langsung. Tapi fama fauqaha itu bagian dari yang wajib mendapatkan hubungan baik. Kalau ada kakek, kalau ada kakeknya kakek, dan keluarga ini harus bisa berhubungan baik. Sangat disayangkan kalau sama orang tua konflik. Apalagi yang konflik anaknya sendiri. Naudzubillah. Nah, di konteks ini perlu didekatkan antara pasangan ini dekat sama orang tua, termasuk orang tua pasangan, yakni berarti mertua. Karena begitu dia jadi mertua, dia juga akhirnya menjadi mahram, kan? Karena ibu dari istri kita itu sudah tidak bisa lagi dinikahi. Demikian juga istri kita dengan ayah kita, udah jadi mahram. Mahram ya, haram dinikah maksudnya. Namanya haram dinikah karena musyawarah. Karena ada perbisanan ya. Artinya ini harus dikelola. Nah, kejadiannya suka ada ekstrim. Yang orang tidak baik sama mertuanya, oke? Atau ekstrimnya orang meninggalkan orang tuanya sendiri demi mertuanya. Tergantung yang dominan di rumah. Dua-duanya tidak diizinkan. Jadi kepada orang tua sendiri baik, kepada mertua juga baik. Oke ya. Anak-anak berarti cucu perlu didekat-dekatkan. Ini makan salah satu tradisi dan akhlak mulia yang perlu ditanamkan ke anak-anak itu adalah mengunjungi kakeknya.
Secara agama tidak ada aturan bakunya kapan. Secara agama, kapan berlakunya. Agama hanya memegang kunci wabil walidaini ihsana. Sehingga ini sebenarnya ikut ke doktrin birrul walidain. Berbuat baik sama kedua orang tua. Berapa ritme, berapa kali keluarga itu mengunjungi kakeknya atau bapak ibunya. Itu sesuai dengan batas ridho orang tua. Kalau ridhonya itu seminggu sekali, ya harus dijalankan. Ridhonya sebulan sekali, ya dijalankan. Nah, yuk bayangin kalau keluarga itu dekat dengan orang tuanya, termasuk orang tua. Berarti kan anak-anak dekat sama kakeknya. Ini yang disebut dengan bangunan keluarga yang kokoh sekali. Ibarat pohon itu hidup di tanah subur yang lapang, bukan di pot. Kalau pohon hidup di pot, sesubur-suburnya dia pasti konten, tidak akan besar. Itulah rumus yang nanti berkembang menjadi rumus aulia atau wali. Dan ini di akhir-akhir ini termasuk negeri kita, masalah wali ini sudah masyarakat sudah kadang nggak peduli sudah. Ya, sehingga kejadiannya karena hubungan ke atasnya nggak kuat, begitu ada apa-apa, anak ini nggak ada yang ngurus. Misalnya suaminya meninggal. Ya, bapak ibunya kadang sudah nggak care lagi, peduli, karena emang nggak dekat. Naudzubillah, semoga tidak terjadi. Ini sekaligus menjadi penguatan akar budaya keluarga. Jadi kalau kita kembali ke atas nanti tentang masalah oh ya belum saya bahas ya, budaya keluarga belum ya. Kan oh ya waktu kita bahas tentang pranikah itu kan ada syarat namanya nasab ya. Salah satu filosofi nasab itu atau hikmah di belakang nasab itu adalah tentang karakter dan budaya keluarga. Nah, kalau karakter budaya keluarganya itu biasanya karakter budaya keluarga itu yang kokoh lahir karena hubungan antar keluarga itu kokoh, terutama hubungan dengan atas-atasnya. Di beberapa keluarga itu, karena mereka diberikan umur panjang, kakeknya masih ada, bahkan di atas kakek namanya apa? Uyut ya, uyutnya masih ada. Jadi seorang anak yang menaungi secara keluarga itu bukan hanya ayah, masih ada dua lapis di atasnya. Jadi dia bukan sebatang kara yang hidup ngurus diri sendiri. Gitu. Banyak pihak yang akan mendampingi. Ibarat pohon itu, kanan kirinya ada pohon gitu. Sehingga kalau ada badai, bukan seorang diri dia yang menghadepin. Itu salah satu hikmahnya. Nah hubungan baik dengan atasan, ya ini maksudnya ayah ibu, ini berdampak kemana-mana. Nanti di pengasuhan dan di karakter itu terasa sekali. Banyak sekali yang karakternya budaya keluarganya rendah karena hancur keluarga itu. Gak punya hubungan baik dengan atasnya, ayahnya membiarkan, kakeknya membiarkan, ya sudah dia seorang diri. Naudzubillah. Berat kayak gitu hidup. Pihak pertama itu pihak pertama. Pihak kedua tadi wabidil kurba. Keluarga kerabat, yakni keluarga yang dekat. Keluarga dekat itu ini memang pandangannya agak berbeda. Keluarga dekat itu sampai mana? Ya, sampai paman atau sampai pamannya anaknya paman. Ya ini masing-masing memiliki aturan, tetapi secara umum keluarga dekat itu adalah lingkaran satu, lingkaran dua. Yakni saudara sendiri, lingkaran dua berarti bibi paman sekitarnya. Dan anak-anaknya. Nah, nanti kalau di atasnya lagi, istilahnya yang masih satu eyang, nah itulah masih keluarga dekat. Meskipun aturan, karena kaitannya dengan wali.
dan pertanggungjawaban atas sebagian keluarga pada sebagian yang lain. Wabidzil qurba, ya, keluarga dekat. Artinya keluarga ini perlu menjaga hubungan baik dengan, kalau berarti kan sesama keluarga, anggota keluarga nih yang saudara-saudara nih. Kemudian dengan paman-pamannya, dengan bibi-bibinya, baik dari suami atau dari istri. Ya, si bapak punya saudara-saudara, berarti namanya paman bibi. Ibu punya saudara, ini dijaga tuh hubungan. Gitu. Nah, di konteks ini salah satu tindakan teknis, ya. Itu namanya pertemuan keluarga. Bisa setahun 2 kali, setahun 4 kali, setahun 12 kali, tergantung. Dijaga hubungan keluarganya. Gitu. Agama itu Masya Allah. Agama itu bukan menghilangkan kemanusiaan, tapi menumbuhkan, menjaga kemanusiaan. Orang paling egois sekalipun, kalau ketemu keluarganya senang sebenarnya. Cuman dia nggak mau ketemu aja. Tapi kalau ketemu dia pasti senang. Gitu. Apalagi kalau dibalik, orang tua didatangi anak cucunya, itu pasti senang. Gitu. Ini kalau nggak diurus, bisa menimpa kita semua loh, termasuk. Dan nggak sedikit ya. Ini yang manajemen hubungan sosial yang nggak kejaga. Berawal dari perkara ini nggak ditanamkan. Jadi ada kejadian berdampak ke birrul walidain akhirnya. Dan birrul walidain itu kan termasuk doktrin pokok kan. Ada keluarga di salah satu di Jakarta Selatan, kisah yang nyata yang sangat pilu. Ayah ibunya ini sibuk banget. Bapaknya diplomat, akhirnya istrinya sering ikut. Ya kalau diplomat, ya anaknya mungkin nggak terlalu keurus baik ya. Nah, sampailah ketika bapaknya meninggal, ibunya seorang diri di rumah besar. Suatu saat, ibunya sakit. Anak-anaknya diundang. Datang, tapi jenguk sebentar. Terus pamit. Mau tidur di hotel, karena dia luar kota. Ketika ditanya oleh mamanya, kenapa nak kamu nggak tidur di rumah aja? Aku milih hotel aja. Mamanya nangis. Kenapa? Anaknya nggak mau lama-lama bersama ibunya. Nah, kalau begini ceritanya, ibunya aja nggak deket. Ya. Gimana sama kakeknya? Gimana sama pamannya? Hidup seorang diri. Ya, ini salah didik itu istilah. Ini di konteks materi sekarang karena nggak di-manage itu, nggak dipantau. Apa tadi? Kepada keluarga dekat. Keluarga dekat ini batasannya bisa sangat relatif. Yang berikutnya nomor 3, keluarga jauh. Wah, kalau kita ngerujuk kepada budaya yang di mana Quran turun, yakni Quraisy, keluarga jauh itu bisa sekabilah. Kabilah itu keluarga jauh itu. Kabilah itu kan cuma keluarga. Ya sekabilah itulah keluarga jauh. Mungkin sudah satu kakek yang ke-9 atau kakek yang berapa. Bagus itu. Bahkan secara penelitian, keberhasilan orang itu karena ada dukungan ini. Kalau nggak ada dukungan ini, ibarat pohon, ya dia di tengah sendirian gitu. Ya kalau ada badai, ya tumbang sendiri. Tapi ada kanan kirinya, yang jaga banyak. Yang nguat-nguatin banyak, dan seterusnya. Tadi ya, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama, ya. Kerabat termasuk kita turunkan menjadi keluarga jauh. Itu baik punya hubungan. Wal yatama, yatim. Perlu dijaga hubungan ini. Nah, keluarga, kenapa khusus ini menarik kalau ke yatim ini? Menarik sekali. Meskipun ayat ini konteksnya berbuat baik, tapi ini bisa menjadi rujukan di konteks hubungan sosial.
Kenapa kita punya hubungan yatim baik? Itu salah satu hikmahnya adalah rasa syukur yang akan dimiliki anak-anak dengan kehadiranmu. Ketika anak-anak itu terus menatap anak yatim, anak-anak itu punya rasa syukur yang tinggi kepada keberadaan ayah ibunya. Karena itu hal pertama yang wajib dipahami. Kehadiran ayah ibu waktu dia tumbuh, itu lebih penting daripada hartanya. Sekiranya nggak ada harta, tapi ayah ibunya masih ada, itu bagi anak lebih mungkin tumbuh sehat daripada kehilangan mereka semua. Nah, jadi anak itu bisa mensyukuri keberadaan ayah ibunya. Kejadiannya, anak tidak mensyukuri keberadaan ayah ibunya. Dianggap ayah ibunya itu menjadi penghalang. Atau bikin susah dia aja, karena nggak bisa ngasih duit banyak. Nah, dengan punya hubungan baik sama yatim, nilai ini masuk. Sehingga dia tumbuh sehat di rumah. Nanti di bab pengasuhan. Sekaligus kita semua juga berkesempatan mengembangkan kebaikan yang sangat tinggi derajatnya. Kafalatul aitam itu ya. Nah, itu dahsyat sekali. Kalau keluarga punya, dahsyat sekali. Wal masakin, nomor 5 ya. Orang miskin, yakni kaum lemah. Punya hubungan baik sama kaum lemah. Oh, dahsyat sekali. Dari mana? Wah, itu kita bisa banyak belajar. Kalau ingin menanamkan anak tentang ketabahan, nggak usah dikasih ceramah. Suruh sering aja datang ke masyarakat lemah. Tabah dia. Kuat dia. Bertahan hidup. Dan banyak sekali kebaikan yang kita dapati dari mereka. Tentu ya ada beberapa sisi lemahnya namanya orang. Berikutnya berbuat baik. Berikutnya nomor 6 ya. Wal yatam sakin wal jari dil qurba, tetangga dekat nih. Ustadz, maaf, tadi surat Ali Imran ayat berapa, Ustadz? 104. Semoga tidak salah. Kalau salah dicari ayatnya itu. Iya, terima kasih. Ada tetangga dekat ya. Nah, tetangga dekat itu hitungannya adalah 40, 40, 40, 160. Jadi kalau tetangga dekat itu kira-kira setengah RW. Nah, kalau tetangga jauh, se-RW. Kira-kira. Atau komplek kalau mau. Karena se-RW rata-rata 300. Jadi, seperti yang dulu ajarkan orang-orang tua kita. Kan sak desa itu kenal, betul ya kira-kira. Tiba-tiba lahir satu budaya baru, kita hidup, depan rumah aja nggak kenal. Gitu. Bayangin aja. Boro-boro punya hubungan baik. Nah, begitu lahir reformasi ini internet ini, revolusi industri ini, kita itu jauh dari yang dekat sama yang jauh, yang bahkan kita nggak pernah bisa ketemu. Punya teman di Amerika, punya teman di Rusia, punya teman terus ketemunya nggak terbayang kapan ketemunya. Tapi ngechat aja terus. Sementara sebelahnya nggak kenal. Terjadi anomali-anomali yang dahsyat sekali. Nah, tetangga ini menjadi penting tadi saya katakan karena itu ada perintah agama. Gitu. Jadi punya hubungan dekat punya hubungan baik ya sama tetangga. Termasuk diteruskan berarti nomor 7, tetangga jauh. Jadi hidup itu jadi hangat gitu. Hangat. Karena secara sosial dia sehat gitu. Ada orang fokusnya sehat fisik, mentalnya kagak sehat, iri, dengki, naudzubillah min dzalik, spiritualnya nggak sehat, sosialnya nggak sehat.
Ya akhirnya enggak sehat fisiknya. Terutama nih mungkin Bapak peserta yang umurnya sudah pensiun, tanyain apa yang paling membuat dia bahagia dalam hidupnya, yakni didatangi cucunya, teman lamanya, dan dia bisa bercerita semuanya. Gitu. Karena dia kesepian. Nggak sedikit keluarga kayak gini. Ayah ibu kesepian. Sementara rumahnya memang luas, anaknya di mana? Ini kisah nyata kalau nggak salah. Ayah ibu biasanya nyekolahkan anaknya ke luar negeri ya. Makanya teman-teman yang anak ke luar negeri ini harus ditata benar. Jangan sampai akhirnya nguliain sekaligus ngelepas. Terus udah nggak punya anak. Jadi kita hanya numpang ya. Benar, kuliah di Jerman, akhirnya nikah sama orang di sana dan tinggal di sana. Ya, awal keren kalau cerita sama temennya. Emang kita ini bangsa berkembang ya, sama luar negeri seneng. Padahal kalau bangsa maju itu senangnya ya negerinya, kan negerinya maju. Bukan luar negerinya. Gitu. Tapi yang unik itu Singapura. Orang Singapura itu dalam sebuah penelitian tidak ingin tua di Singapura. Orang Singapura tidak ingin tua di Singapura. Yang punya background Melayu, dia ingin balik ke tanah aslinya. Ya ada yang ke Demak, ke Jawa, kemana, karena backgroundnya Melayu. Tapi yang Chinese, dia lebih suka tua di Kanada. Jadi memang Singapura bukan tempat pensiun yang tepat. Sampailah nih orang tua ini akhirnya ngomong dong, ya anakku di mana? Di Jerman, tinggal di Jerman. Sukses di sana. Orang tuanya akhirnya nengok ke Jerman, kan udah pensiun, nengok. Hari pertama diajak bicara, diajak makan bareng. Sampai seminggu. Mulai minggu kedua sudah mulai nggak ada makan bareng, masih ada say hello. Minggu ketiga sudah mulai nggak ketemu lagi. Begitu sebulan di sana, nah kalau gini aturannya mendingan aku pulang nak. Lu ngapain? Aku di sini juga nggak pernah ketemu kau. Akhirnya pulang, sampailah di Jawa. Gimana anakmu? Udah lupain, mendingan nggak punya anak. Kenapa? Karena ketika ia jadi orang tua, kebutuhannya sudah berbeda. Itulah kenapa butuh anak soleh. Salah satu materinya adalah dari awal diajak hubungan baik sama sesama. Terutama ke orang tua, ke kerabat. Supaya kenal tuh kerabat. Gitu. Kenal tetangga. Karena itu butuh komitmen. Gitu. Harus ada waktunya. Gitu kan hidup bukan hanya nyari duit. Kalau hidup nyari duit ya burung doang lah itulah. Gitu. Kalau hidup itu nyari duit masih pinteran singa. Singa itu nggak usah nyari, dia nguasai sehutan langsung. Sehutan dikuasai sama dia. Luas tuh rumahnya. Punya properti yang nggak sedikit tuh singa itu. Ratusan hektar. Cukup jadi singa itu dia. Betul ya? Jadi ini hal sederhana tapi menjadi vital ketika akhirnya kita biarkan. Bahaya maksudnya. Jadi perlu jaga hubungan baik sama tetangga. Nomor 8 termasuk tetangga jauh ya. Yang berikutnya nomor 9, pihak yang perlu dapatkan adalah para ulama. Tadi sengaja saya sebutkan secara khusus, karena ini disebutkan di ayat. Itu pihak-pihak lain yang perlu mendapatkan hubungan baik. Ustaz, Afan, ini ketemunya di surat An-Nisa, Ustaz. Hah, Anissa? Iya, An-Nisa ayat 36. Oh ya sudah, Anissa ayat 36 kalau gitu. Lah yang Ali Imran 104 itu apa ya? Beda kontennya tadi. Anissa ayat 36. Oh ya udah berarti itu. Kalau Ali Imran tadi ayat 104 itu, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh pada kebajikan dan menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari munkar. Wal Mereka takum itu orang-orang yang beruntung.
Oke. Ya, Khair. Oke ya, nah di samping pihak-pihak ini yang pokok, secara khusus kita bisa nomor 10, hubungan baik sama para ulama. Diajarkan mencintai ulama, terus sering datang ke ulama. Jalisil ulama, gitu. Yakni bermujalasalah, yakni seringlah duduk dengan ulama. Gitu. Kenapa? Karena dari ulama sumber ilmu, sumber agama, akhlak mulia, pandangan-pandangan. Ada tradisi baik di beberapa keluarga yang sering mengajak anak-anaknya ke ulama. Dampaknya, saya tidak punya data khusus, tapi ini adalah perintah umum kan, untuk mencintai ulama, sering duduk ke ulama. Sehingga orang tua ini memang sering membawa anaknya ke ulama, sengaja datang. Kemudian duduk minta doa. Itu baik sekali dilakukan. Jadi bukan sekedar ngaji, emang menjaga hubungan baik, duduk. Nah, kalau di Jakarta ada beberapa habaib misalnya, minta waktu ketemu, siapa ya emang niat ketemu, itu namanya menjaga hubungan baik. Perlu diajarkan ke anak-anak. Supaya apa? Supaya kelak menjadi tradisinya, dan akhirnya bisa menyerap kebaikan-kebaikan dari ulama. Oke, nomor 9. Nomor 10, itu adalah pemangku wilayah. Hubungan baik sama pemangku wilayah. Mulai RT, waliul amr, ya. RT, RW, Pak Lurah, dan lain sebagainya. Jadi keluarga ini punya hubungan baik sama mereka. Kenapa? Karena banyak urusan ada di tangan mereka. Kalau hubungannya baik, akan mendapatkan banyak kemudahan. Dan secara umum terakhir, kepada siapapun kita punya hubungan baik. Gitu. Nah, menjaga hubungan baik ini bukan hanya saat kita ada perlu, tapi dijalankan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bisa menyempurnakan agama, sekaligus juga menjadi jalan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oke, ini poin kedua. Ada yang bertanya? Silakan. Ada yang kurang, tadi teman. Nah, kan ada teman, ya, perlu disisipkan setelah nomor 9 tadi, setelah tangga jauh, itu nomor 10-nya adalah menjaga hubungan baik sama teman. Karena itu hubungan yang berbeda dengan urusan tetangga. Fadal, ada pertanyaan? Ustadz, fenomena yang terjadi hubungan keluarga bisa jauh karena beda ngajinya, Ustadz. Sehingga lebih dekat dengan teman ngajinya daripada dengan saudaranya. Bagaimana, Ustadz ini? Ya, ini perlu di manage secara baik. Emang perlu kedewasaan berpikir kita itu. Kalau antum perhatikan di beberapa ayat, itu Quran atau agama itu keren banget, itu clear banget. Di mana kita tentang agama, hubungan yang berdasarkan agama ini ada. Kalau beda agama gimana? Ada koridor hubungannya. Gitu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk syirik, jangan taati dia, tapi bergaulilah dia di dunia dengan ma'ruf. Itu ada contoh clear itu. Jadi kalau Anda punya perbedaan pandangan, tapi ternyata nggak bisa jaga hubungan baik, berarti sebenarnya belum begitu dewasa. Gitu kalau dalam bahasa berpikir gitu. Anda punya hubungan baik dengan orang yang berbeda, itu biasa aja. Apalagi ini bab yang masih mu'tabar khilafuhu, masih diakui perbedaannya.
kan kalau urusan ngaji, ini kan selama ngajinya bukan sesat, perbedaannya bukan syirik dan Islam kan, masih ada koridor yang luas. Wong yang sama yang musyrik aja ada hubungan baik kok. Jadi usul saya, bagi yang ngajinya berbeda, ya bisa jadi Anda punya perasaan dekat sama orang yang punya pandangan yang dekat. Itu boleh. Itu dianggap hubungan pemikiran. Tapi sama saudara yang pandangannya beda, ya nggak apa-apa. Kita hubungan karena ada titik temu namanya saudara. Sama nanti kita punya hubungan baik karena ada titik temu namanya teman. Gitu. Makanya perlu piawai mengelola perbedaan ini. Kita punya pandangan, itu clear. Termasuk pandangan agama. Tapi kan ada hubungan-hubungan yang oleh Islam tetap diterima. Gitu. Sekaligus ini kalau kita tambahan materi ya. Kalau Anda perhatikan ayat tadi itu, hubungan dalam Islam itu kategorinya banyak. Gitu kan. Nanti insyaallah, atau nanti saat masukkan aja di poin ketiga aja ya. Mungkin demikian, Bu. Jadi bagi yang demikian, tetap dijaga hubungan baiknya sama yang satu pengajian. Bagi keluarga yang beda pengajian, beda apa, tetap harus dijaga hubungan baik. Apalagi memang ini bukan sesat sama yang tidak sesat, hanya berbeda saja. Seandainya itu ada kesesatan di dalamnya, misalnya yang keluarganya dianggap sesat, yang ini dianggap benar, seandainya, tetap aja dia punya kewajiban hubungan baik karena ada titik kebaikan namanya saudara atau kebaikan yang namanya tetangga. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, kalau boleh saya ulang sedikit Ustadz ya. Jadi tadi kalau berdasarkan surat 4 ayat 36, tadi Ustadz sudah sampaikan ke kami hubungan yang cakupannya mana gitu kan Ustadz. Sang pertama orang tua Ustadz ya. Yang kedua anak gitu Ustadz ya. Orang tua dan ke atas otomatis ya. Orang tua dan ke atas ya. Sebagai satu poin ya Ustadz. Anak sendiri Ustadz, apa enggak? Satu poin aja. Satu poin, oke. Berarti itu satu ya. Yang kedua kerabat ya Ustadz ya. Ya kerabat dekat. Ustadz bagi dua kerabat dekat dengan kerabat jauh gitu ya. Jadi 2 poin. Terus poin ke kerabat jauh nomor 3. Nomor 4-nya yatim. Nomor 5-nya miskin. Gitu ya Ustadz. Ya miskin atau masyarakat lemah ya. Oke. Ya, lalu selanjutnya 6-7 tetangga dekat, tetangga jauh. Betul. Lalu masukkan dulu ini tadi teman ya Ustadz ya berdasarkan ayat ini ya. Itu tadi yang lupa tuh. Ya, di ayatnya kan tersebut. Lalu di bawahnya ada Ibnu Sabil dan hamba sahaya belum juga Ustadz. Itu bagaimana? Ya, Ustadz? nanti itu saya katakan di yang terakhir itu keseluruhan orang. Oh, keseluruhan orang kepada siapapun tadi ya Ustadz ya. Ya, itu saya masukkan ke situ karena konteks sosialnya demikian. Sama pendatang sama apa. Tapi kalau misalnya mau dikhususkan juga nggak apa-apa kalau mau Ibu. Supaya persis saya juga boleh. Ya. Ada Ibnu Sabil dan ada hamba saya. Tapi hamba saya kan di konteks sekarang sudah tidak ada. Apa bukan pembantu Ustadz ya? Kalau sekarang barangkali Ustadz. Ya, Mbak. Ya, wallah. Ya gitu ya. Lalu setelah itu Ustadz nambahkan para ulama dan pemangku wilayah begitu ya Ustadz ya? Betul. Ya. Oh, iya. Karena ada beberapa dasar hukum yang menekankan ini. Baik Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau saya lihat sih belum ada ya Ustadz. Oke. Nah, kalau dari poin masuk ke materi lagi. Oh, ada Ustadz, maaf. Ada pertanyaan boleh Ustadz? Saya potong sebentar. Mau nanya Ustadz, bagaimana cara istri bersosialisasi dengan tetangga? Kalau suami sudah jaga jarak sendiri sama tetangga, dan udah ngerasa nggak nyaman tinggal di situ. Sedangkan istri kan full di rumah. Nah, ya kayak gini-gini nih ya, masalah kita nggak nyaman itu perlu diklarifikasi ya. Nggak nyaman itu karena memang faktanya memang buruk sekali lingkungannya, atau kitanya
yang nggak bisa menempatkan diri. Gitu. Kenapa nggak nyaman gitu loh. Ya. Jadi kita yang nggak nyaman itu karena kitanya yang nggak bisa menempatkan diri atau emang sangat buruk sekali. Seandainya buruk sekali, lah kenapa kan nggak ngambil peran memperbaiki wong kamu udah tinggal di situ gitu. Jadi itu pilihan-pilihan. Seandainya, ini pakai asumsi, memang lingkungannya buruk sekali. Kalau di Jawa itu begajulan gitu ya, yang reman, pemabuk, cemlepar lah kan. Ya, kalau faktanya gitu ya berarti segeralah pindah, karena Anda sudah nggak mampu lagi membuat kebaikan di situ. Tapi kalau masih mampu, sebaiknya tidak pindah. Wong ada ladang dakwah terbuka lebar di situ kan, gitu. Tinggal diterus-teruskan aja. Tapi kalau hitung-hitungannya, wah nanti keluarga kita ikut buruk, ya udah. Nah selama kita tinggal di situ, ya selama itu pula kewajiban berbuat baik sama tetangga berjalan. Nggak nyaman itu di hati, baiknya wajib kan tetap. Aku nggak nyaman sama tetanggamu ya wajib aja. Berbuat baik sambil hati nggak nyaman kan masih boleh. Pahala masih ngalir kan. Misalnya nih, tetap ngasih makanan, tapi nggak nyaman. Diterima nggak kira-kira pahalanya? Sudah kok diterima lah sama Allah Ta'ala. Ini bab tentang bagaimana ngolah rasa. Jadi selama kita memang tetangga, ya selama itu pula terikat dengan hukum tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, tidak ada lagi, belum ada yang raise hand juga, silakan diteruskan. Oke ya, jadi kalau kita perhatikan poin ketiga nih, kalau kita perhatikan dari ayat tadi, beberapa pihak yang mendapatkan penekanan hubungan baik, ya, ini kan kesimpulannya melahirkan anggota keluarga yang sehat secara sosial, gitu ya, sehat secara sosial, sama tetangga baik, sama keluarga baik, sama orang tua, seneng nggak kayak gitu ya, sama orang tua baik, sama kerabat baik, sama teman baik, sama tetangga baik, termasuk sama para ulama baik, sama para ulil amr juga baik gitu ya. Nah kalau kita kategorikan, ini kategori pihak luar dari kita itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang punya hubungan karena kesamaan akidah, itu namanya saudara seagama, Muslim. Ya, ini juga wajib punya hubungan baik, gitu. Yang kedua, orang yang punya hubungan dengan kita karena kesamaan darah, namanya keluarga. Nah, keluarga itu ya mulai ayah ke atas, ibu ke atas, ke kanan, ke kiri, ke bawah, itu namanya keluarga. Anak, cucu, itu keluarga kan, anak cucu bagi kita yang punya anak cucu. Jadi lingkarannya yang punya hubungan sama kita karena darah. Oke ya. Yang ketiga, yang punya hubungan sama kita karena pernikahan. Contohnya istri. Contohnya mertua. Contohnya saudara istri. Contohnya adik mertua, ya kan ya? Itu namanya punya hubungan karena pernikahan. Sebagian itu menjadi mahram. Sebagian. Contoh, ibunya istri. Nggak bisa dinikahi sama kita. Kita sama nikah seorang wanita. Ibu mertua itu sampai abad. Kalau sudah hubungan sama istrinya, maka ibunya udah haram baginya. Gitu. Itu menjadi mahram. Oke ya. Yang keempat, hubungan karena persusuhan. Wah itu sama. Apa yang haram di nasab, haram di persusuhan. Ibu susuan, bapak susuan, saudara susuan, paman susuan, kayak gitu-gitu itu muter tuh. Nanti mahramnya mirip mahramnya nasab. Yang nomor 5, hubungan karena tempat, namanya tetangga. Nah, tadi ya, sudah paham ya?
hubungan karena tempat. Tempat tinggal meminta kita akhirnya punya hubungan. Namanya tetangga. Berikutnya, hubungan karena pertemanan. Dikhususkan itu. Sahib. Nah, pertemanan ini variasinya banyak. Bisa teman sekolah, bisa teman kerja, teman nongkrong, teman WA, teman Facebook, teman IG, teman lain. Kalau sekarang kemana-mana itu sudah. Teman TikTok. Nah, kalau sekarang nambah. Paham ya? Ini namanya hubungan karena pertemanan. Wasahibi bil jambi. Kalau di surat An-Nisa tadi. Teman. Oke ya. Berikutnya. Hubungan karena perintah berbuat baik padanya. Hubungan karena ada perintah agama berbuat baik padanya. Contohnya anak yatim, ibnu sabil, orang miskin. Orang miskin kan nggak hubungan sama kita. Apa hubungannya? Tapi ada perintah agama, kita berbuat baik sama dia. Akhirnya kita harus hubungan baik sama dia. Tadi, yatim, miskin, ibnu sabil, mamalakat aimanukum. Itu hubungan karena ada perintah berbuat baik kepadanya. Berikutnya, hubungan karena kesamaan bangsa. Sebangsa. Nah, ini sudah luas lagi. Nah, terus berikutnya hubungan karena sisi kemanusiaan. Namanya hubungan kemanusiaan namanya. Kenapa kita membantu orang yang sekarang di negeri lain sana padahal kita nggak kenal? Karena sesama manusia. Nah, ya udahlah. Ada orang bahkan kita nggak kenal. Semakin luas cakrawala hubungan kita, semakin kokoh hidup, semakin bahagia kau. Gitu. Masya Allah. Padahal kalau ada pertanyaan lagi dipersilakan. Lihat dulu ya Ustadz. Yeah. Ada nggak di chat? Bentar. Ada. Bentar. Nggak ada Ustadz, belum ada. Resen juga belum ada. Barangkali bisa diteruskan Ustadz. Teruskan ya. Nah, tadi di poin kedua ada pihak yang di 10 ya, kalau angkanya terserah antum. Itu ulama ya. Nah, ulama itu memang ada penekanan untuk jalisil ulama. Ya. Sering duduk dengan para ulama. Nah, di pengajian kita hari ini, nah ini tradisi bermujalasah dengan ulama, semoga menjadi tradisi keluarga kita semua. Karena dari situlah kebaikan. Terkadang kita ini nggak bisa kalau di konteks mendidik anak ya. Terkadang kita mungkin udah nggak ada cara itu mendidik anak itu. Tapi bisa jadi hidayah turun, begitu anak itu kita ajak ke seorang ulama. Entah gimana berdoanya atau apanya, nah, akhirnya Allah kasih hidayah. Dan itu nggak sedikit. Kenapa? Karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Nabi nggak mewarisi harta, tapi mewariskan ilmu dan mewariskan agama ini. Mereka dianggap orang yang baik agamanya. Sehingga secara khusus, ini perlu, keluarga kita ini perlu punya hubungan yang sangat baik dengan mereka-mereka. Terutama yang para aulia ya. Gitu. Jangan dibalik. Sering datangnya ke justru tempat-tempat yang mengeringkan iman, mengeraskan hati, tempat-tempat hiburan, ketemu artis sorak-sorai, penyanyi histeris, ketemu ulama nggak pernah, balik-balik dunia. Jadi ketemu ada gendering-gendering yang diundang pelawak gitu. Nah ini perlu dirubah. Sering-sering
ketemu ulama, menjaga hubungan baik dengan ulama, agar apa? Agar kita bisa berikan kebaikan mereka. Dan secara khusus, saya pernah mendapatkan asupan itu. Jadi makanya, kenapa saya ceritakan, sejak kecil, Abah selalu membawa saya ke kiai-kiai besar. Datang hanya minta doa doang, gitu. Datang hanya minta doa doang, gitu. Dikelilingkan. Sampai kadang ke Jawa Timur. Padahal ya zaman itu tahun 70, 80 ya, itu kan nggak gampang. Dikelilingan ke kiai-kiai. Jadi tradisi itu ingin saya tularkan ke antum semua. Supaya minimal dapat doa. Barokah lah dari mereka-mereka yang Masya Allah diberikan oleh Allah ilmu dan kesolehan yang luar biasa. Oke, sebelum kita lanjutkan, jika ada materi lagi, pertanyaan lagi dipersilakan. Belum ada Ustadz pertanyaan, barangkali diteruskan aja Ustadz. Kita lanjut ya. Nah, poin ke berapa? Keempat ya berarti ya. Jadi sekarang keempat. Keempat ya. Nah, mengembangkan hubungan sosial yang baik ini bukan satu proses sederhana. Terutama ketika kita sekarang hidup di masa di masa digital, di mana kita akan didesain untuk punya koneksi yang unik dengan orang lain. Ini agak unik nih. Kita punya koneksi yang unik gitu, dengan orang lain. Yang sebagiannya koneksinya orang yang tidak terkoneksi. Jadi pandai-pandai. Pada saat yang sama, ketika anggota keluarga sudah nyaman dengan dirinya, yakni dengan handphonenya, dengan laptopnya, dia bisa terputus dengan orang sekitarnya. Yang suka disebut dengan anak autis secara sosial. Dia autis secara sosial. Dia nggak bisa merasakan derap langkah sosial. Gitu. Dia hidup dengan dunianya. Dan itu nggak sedikit jumlah anak kayak gitu, nggak sedikit. Gitu. Sehingga kanan kirinya ada masalah pun, dia juga nggak merasa ada masalah, karena dia udah autis dengan sosialnya. Dan generasi itu sekarang mulai hadir. Generasi autis itu. Autis sosial itu mulai hadir. Apalagi yang urusan publik ya. Di kampus-kampus besar, mahasiswa yang peduli sama urusan publik, itu nurun drastis. Ya, betul. Kalau zaman dulu menjadi aktivis itu kan kebanggaan. Tahun 70, 80, 90, sebelum 2000 lah. Aktivis itu kebanggaan. Dia rela kuliahnya lama, asal dia emang bisa beraktif ria di kampus ya. Tentu ada minnya ya konteks ini, enggak plus. Tapi 2-3 tahun terakhir ini, mahasiswa yang peduli itu enggak nyampe 1%, bodoh amat. Gitu. Nah ini tumbuh karena keluarga tidak memperhatikan bab itu. Nah, apa yang sama satukan di poin keempat ini adalah membangun sosial perlu dikerjakan secara serius yang disebut dengan membangun kecerdasan sosial. Ya, jadi ini membangun kecerdasan sosial atau membangun kecerdasan interpersonal, membangun kecerdasan hubungan baik dengan sesama. Ya, jadi poin keempat yang dimaksud dengan membangun hubungan sosial adalah membangun kecerdasan sosial atau membangun kecerdasan interpersonal. Kalau dalam bahasa hadis namanya khalitin nas al-mu'min alladhi yakhtalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yakhtalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Mu'min yang bercampur baur dengan manusia dan sabar atas masalahnya lebih baik daripada mukmin yang tidak bercampur baur dengan orang lain dan tidak sabar atas masalahnya. Nah, di konteks ini PR-nya berarti gimana
membangun hubungan gimana membangun kecerdasan sosial. Jadi anggota keluarga yang 456 biji ini harus dibangun kecerdasan interpersonalnya. Kalau Anda perhatikan di deretan kecerdasan itu ya, ada namanya kecerdasan majmuk. Itu kan ada kayak kecerdasan matematik, kecerdasan seni, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan spasial, dan macam-macam. Ada 8. Nah, salah satunya adalah kecerdasan interpersonal, di mana seseorang mampu mengelola emosinya untuk bisa berhubungan baik dengan sesama. Ya, mampu kelola emosinya untuk bisa memiliki hubungan baik dengan sesama, dengan cara bisa memahami sesama, memahami perasaannya, memahami kebutuhannya, sehingga dia bisa mengambil sikap yang tepat untuk bisa berselaras dengan sesama, membuat orang lain nyaman dengan dirinya. Nah, kalau kita perhatikan, kita naikkan lebih tinggi lagi konteks agama. Nabi SAW itu memang diizinkan oleh Allah, dicipta oleh Allah, membuat semua orang sekitarnya itu nyaman dengan Rasulullah SAW. Oke ya, sampai kata Ali bin Abi Thalib, kalau orang itu bertemu Rasul di awal perkara, maka pastilah sangat hormat sama Rasulullah. Rasul itu sangat wibawa. Tapi kalau sudah bercampur dengan Nabi, pasti dia akan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kecerdasan interpersonal ini atau membangun hubungan sosial yang baik ini, ternyata basisnya kecerdasan emosi. Ya, jadi urut-urutannya hubungan sosial yang baik ini lahir karena kita punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial ini karena masing-masing anggota punya kecerdasan interpersonal. Mampu mengelola emosi dan dirinya, dan mampu memahami lingkungannya, sosialnya, mitranya, agar dia bisa mengambil sikap yang tepat. Dan kecerdasan interpersonal dasarnya adalah kecerdasan emosi. Mampu mengelola diri. Dan beruntunglah bagi yang agamanya baik. Karena dengan agama yang baik, emosinya ketata. Dengan agama yang baik, emosinya ketata. Jadi nggak ada logikanya orang baik, orang soleh, tapi sama sesama nggak baik, itu nggak logik gitu. Berarti ada yang salah. Karena kalau ada orang agamanya baik, emosinya ketata, dia sanggup adaptasi. Kenapa? Dia bisa sabar gitu. Dia bisa dengar. Dia bisa senyum, dia bisa salam gitu. Nggak ada kekagokan. Kalau ada orang saleh kok nggak bisa hubungan sosial, mungkin ada pemahaman yang kurang tepat. Atau mungkin perlu dilatih lebih baik lagi. Bisa dipahami ya. Nah, jadi agama, kalau baik agamanya dengan benar, atau keberagamannya dia baik, itu menjadi modal utama membangun kecerdasan emosi. Sehingga kalau emosinya bagus, interpersonalnya semoga menjadi bagus. Paham ya? Nah, beberapa contoh kecerdasan emosi dalam konteks hubungan sosial yang menjadi dasar interpersonal ya. Jadi yang pertama tadi dasarnya kecerdasan sosial. Salah satu contoh itu adalah yang disampaikan dalam riwayat dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan menggunakan yahrumu 'alan nar rajulun hayyin hayyinin layyinin qaribin sahlin, akan haram neraka bagi orang yang memiliki 4 kualifikasi, yakni hayyinin layyinin qaribin sahlin. Saya merujuk kepada ini adalah kecerdasan emosi yang menjadi dasar hubungan sosial yang baik. Apa itu? Hayyinin, rendah hati. Hayyin, tidak congkak. Rendah hati, memuliakan orang. Itu hayyin. Orang kayak gini rendah hati sama sesama, ya pasti nyaman. Menjadi nggak nyaman kalau congkak. Naudzubillah. Hayyinin. Terus apa? Layyinin, lemah lembut.
lembut. Kalau orang Sumatera bilang, lembut. Kata Rasul, alaiki birrifq, kalian harus lembut. Jadi mukmin itu memang akhlaknya lembut aslinya. Kasar itu bukan akhlaknya mukmin. Hayinin, layyinin. Terus qaribin. Akrab orangnya. Qaribin itu akrab atau hangat. Deket gitu. Enggak jauh. Orangnya itu deket gitu. Kan ada orang kalau ketemu orang itu deket gitu. Ya suka akrab. Qaribin itu akrab. Ini bahasa Arab kan. Orangnya akrab. Enggak pasang gap gitu. Berikutnya sahlin. Mudah, memudahkan, simple orangnya. Mas, ngopi, ayo. Waduh, jangan gitu. Mas, ini sorry nih, si lagi namuk nih. Umumnya lagi nggak ada. Kita keluar aja, ayo. Wah, nggak bisa Mas, kita di rumah aja. Tapi lagi nggak ada apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, di rumah aja deh. Tapi nggak ada, ya udah gampang aja. Jadi simple orangnya. Dan itu memang ternyata sifat Rasulullah. Karena Rasulullah SAW rajulan sahlan. Nabi itu orangnya mudah. Jadi orang itu, insya Allah selamat dari api neraka. Kenapa? Karena punya hubungan baik sama sesama. Dengan modal itu. Dasar agama ini. Paham ya tadi ya? Jadi modal utama itu kecerdasan emosi. Urutannya, hubungan sosial baik, karena anggota keluarga punya kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial lahir yang pertama karena ada kecerdasan interpersonal. Interpersonal karena ada kecerdasan emosi. Ini 4 kecerdasan emosi yang menjadi dasar kita bisa punya kecerdasan interpersonal sehingga punya kecerdasan sosial dan punya hubungan baik sama sama. Yang kedua, modalnya adalah skill hubungan. Jadi hubungan itu emang bukan sekedar pengetahuan, memang ada orang yang piawai ketemu orang gitu. Piawai berbaur itu piawai gitu. Bisa gitu. Emang duduk gitu. Emang dan ada anak yang nggak bisa gitu. Adaptasi itu nggak bisa gitu. Nah, skill adaptasi lebih tepatnya. Jadi sebelum bicara tadi skill bergaul tadi itu modal utamanya kemampuan adaptasi. Emang bisa gitu. Nah, itu juga perlu dilatih ya. Makanya perlu diberikan modal agama yang baik supaya ruang mana boleh mana nggak boleh dan gimana cara itu mengulangi lagi ya. Ini yang pertama tadi kecerdasan emosi, yang kedua adaptasi, yang ketiga ini tadi nih skill berhubungan sama orang. Nah, ini perlu dilatih. Gimana ngomong, berpakaian, terus, nah itu ya jam terbang itu. Kalau di masjid gimana, kalau sama tetangga gimana, gitu. Itu, nah ini ada penelitian yang cukup mengganggu di beberapa komunitas baik. Itu dianggap eksklusif. Orang-orang baik itu dianggap eksklusif. Yakni tidak berbaur. Yakni tidak punya hubungan sosial baik. Nah, sehingga di beberapa kontestasi orang baik kalah. Pilihan RW, pilihan RT. Gitu. Yang dianggap aktivis masjid itu ternyata hanya aktifnya di masjid. Tidak punya hubungan baik sama sebanyak mungkin orang. Nah ini bagian dari PR. Perlu diasah namanya skill bergaul. Skill bergaul itu memang khas gitu. Ketemu saudara itu
enak gitu diajak ngomong, wah enak gitu, ketemu aja gitu. Nah, ini perlu dilatih dari awal. Kan ada anak kecil yang kecil itu temannya banyak sekali, ada yang nggak punya teman, sendiri aja di kelas, nggak punya teman, tapi ada yang temannya banyak, bisa itu yang bagian dari karunia. Tapi intinya bisa dilatih. Gitu ya, kami ulangi lagi, ada 3 modal. Emosi dulu, adaptasi, dan punya beberapa sikap yang baik, ya, ke emosi yang baik, sikap yang baik, kemudian adaptasinya bagus, terus kemudian punya skill bergaulnya. Insya Allah, kalau setiap anggota keluarga ada begini modalnya, wah, hangat. Udah kayak gini nih istilahnya kalau dalam bahasa orang tua, nggak akan lapar, temennya banyak, tetangganya banyak. Mas, mohon maaf nih, lagi nggak masak, ada nasi nggak? Oh ya, monggo. Nah, gitu. Jadi, anakku ini nih, di rumah sendirian, tolong ya jagain, macet nih. Oh ya, gitu. Jadi insya Allah, jadi ini happy hidupnya. Di kelas juga enak, di kantor enak, enak gitu. Allah alam bisa. Dan harus diakui bab ini banyak sekali orang soleh, terutama aktivis yang gagap di bidang ini. Tadi seakan-akan hanya mau bersama sama orang yang sama pikirannya. Padahal antara sama pikirannya dengan tetap berbuat baik sama sesama, itu dua hal yang harus bisa jalan bareng-bareng. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan? Baik Ustadz, ada pertanyaan di chat dari Ibu Diah Lubis. Ustadz, bagaimana caranya supaya kerukunan antar tetangga bisa terus ditingkatkan? Sementara memang generasi muda sudah sulit dijadikan penggerak. Apakah orang tuanya dulu yang bergerak? Zaman sekarang kan kalau sakit orang itu tidak lagi mau memberitahukan, apalagi dijaga. Padahal pada waktu masa yang lalu inilah sisi-sisi yang merekatkan. Mohon Ustaz jawabannya. Iya, ini memang kalau di beberapa komunitas atau RW atau RT, nggak sedikit anak muda yang aco. Kalau kayak gini orang tuanya harus turun, nggak ada pilihan. Sambil mencari anak muda yang mau ngurusin kayak gitu-gitu. Nah, makanya perlu disupport. Di situ pasti ada remaja. Makanya kalau masjid itu fungsinya baik, kayak gini-gini jauh ketata. Karena nanti ada remaja masjid. Itu peran-peran ini bisa mulai didistribusikan. Jadi pertama tadi kalau memang di komplek itu, katakan komplek itu, anak mudanya pada nggak jalan, ya orang tuanya harus turun tangan. Gitu. Sambil waktu turun tangan ini mencoba cari anak muda yang mau care urusan kayak gini. Tentu ya proporsional kan, mereka ada kuliah, ada kerja, tapi kan bisa dibagi-bagi, yang 1 minggu kayak itu gantian, supaya apa? Supaya menghidupkan suasana kebertetanggaan yang baik. Yang kedua, bisa menggunakan masjid sebagai wadah itu jika RW tidak berfungsi. Biasanya di beberapa komplek kan memang yang paling gampang disasar kan masjid, karena kan yang aktivitasnya memang setiap hari. RW kan ya ada nggak ada kadang. Tapi kalau RW-nya bagus, bisa bagi-bagi pekerjaan, yang masjid mana, yang RW mana. Nah, sambil tadi remaja bisa dihidupkan semuanya, termasuk ketika terjadi kasus-kasus kayak sakit, kayak apa. Itu kalau diurus bagus, itu hangat keluarga itu. Termasuk ada pernikahan, biasanya otomatis masih jalan. Nah, kalau case-nya hari ini memang sakit, katakan corona ini memang harus isolasi, ya tinggal dikasih tahu, tapi tetap harus dikasih tahu, tapi isolasi. Dan kalau hubungannya baik, Masya Allah, orang isolasi itu berlimpah makanan, kalau hubungannya bagus. Tapi kalau nggak punya hubungan bagus, ya udah isolasi emang mati jadinya. Isolasi mandiri itu kalau punya bagus, berlimpah. Gitu. Yang perhatikan banyak sekali. Nah, makanya perlu menjaga hubungan yang kayak gitu-gitu itu. Dan yang sudah bagus dipertahankan supaya kita tidak terpapar penyakit individualisme. Yang belum harus terus dikembangkan. Tidak boleh Muslim hidup seperti hidup di tengah hutan tanpa tetangga. Gitu. Tidak boleh. Jangan pernah bangga jadi orang yang individualis. Jangan pernah bangga jadi orang yang nggak kenal tetangga.
harus kenal. Harus diupayakan kenal. Meskipun sesibuk apapun kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dari chat sudah tidak ada lagi, raise hand juga saya nggak lihat Ustadz ya. Oke. Bagaimana Ustadz? Sekarang Mungkin 9.20. mungkin terakhir materinya. Bagi poin kelima ya. Jadi mungkin tip-tip kecil agar bisa membangun hubungan sosial yang baik itu. Yang pertama, sering aja mendatangi orang tua. Jadwal ketemu orang tua itu jangan pelit, terutama bagi keluarga muda, sesibuk apapun, supaya mendekatkan anak kita dengan kakeknya, dengan terus bangun pertemuan keluarga. Nah, ini entah sebulan sekali atau apa, itu baik sekali, itu baik sekali hubungan itu, entah apapun namanya gitu. Jangan sampai kosong pertemuan keluarga, nunggu setahun sekali, itu nggak baik, aslinya nggak baik. Bahwa kemudian karena luar kota macam ketemunya Idul Fitri, ya itu akhirnya menjadi nestapa di keluarga itu. Yang ketiga, tip terakhir itu bagi muslim ya, jangan pernah absen dari jamaah, minimal sekali dalam sehari. Kalau di kantor misalnya kan masih ada subuh atau isya ya, itu bagian dari proses kita punya hubungan sosial yang baik. Disitulah tetangga. Nomor 4, ada event-event sosial, hendaklah kita datang. Nah, ini memang terkadang, bahkan kadang ustadz pun absen di bidang ini, saking padatnya acara. Kayak pernikahan, kayak nengok orang sakit. Ini semua bagian dari cara kita punya hubungan sosial yang sangat baik. Ini beberapa tip, ini kalau anak-anak dilibatin, makanya saya termasuk yang mengajarkan atau menganjurkan kalau ada pernikahan itu anak-anak diajak sebenarnya. Kenapa? Supaya kenal sama teman-teman orang tuanya. Gitu. Bahkan sekarang pada malu, berdua aja. Kalau tradisi di kampung itu kan kalau datang ke pernikahan kan anaknya diajak. Kalau keluarga apalagi ya, supaya kenal sama kerabatnya. Nah, ini bagus sekali. Kayak gitu-gitu dikenalin. Ini hubungan sosial supaya anak kita sehat sosialnya. Saya ulangi lagi, beberapa tip kecil bisa dijalankan, karena kita keluarga bukan hanya ingin hidup, makan dan minum, tapi kita sebagai seorang makhluk sosial hanya bahagia, bisa bahagia kalau punya hubungan sosial yang sangat baik, sehat sosialnya. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, peserta yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakir. Shalli wa sallim ala Muhammad. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lana walil minhum kama rabbuna sighara. Allahumma rabbin nas ishfina washfihim. Idhi bil ba's ishfi wa anta syafi la shifa ila shifa ishfana ila yughadiru saqama. Allahumma afina fi abdanina, afina fi asma'ina, afina fi absarina. Allahumma na'udzubika minal virus, na'udzubika minal barasi wal judal minal junusi wal asqam. Wa na'udzubika minal virus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.